Malam itu, kami cuma niat jalan pulang lebih cepat lewat jalan setapak di belakang hutan. Reza, Dito sama aku Ryan. Katanya sih, jalan itu bisa tembus ke desa kecil yang lebih dekat ke arah kota. Tapi dari awal, suasananya udah nggak enak. Udara dingin banget. Padahal baru jam 8 malam. Kabut tipis mulai turun, dan suara jangkrik pelen-pelen menghilang. Cuma ada suara langkah kami bertiga, dan daun kering yang kegencet sandal. Aku sempat bilang ke Dito, "Bro, yakin nih lewat sini?" Dito cuman ketawa kecil. "Santai aja, kan banyak orang juga lewat sini kok." Tapi anehnya, malam itu nggak ada satupun orang lewat selain kami. Beberapa menit kemudian, jalan setapak itu makin sempit. Pohon-pohon makin rapat. Dan suasananya kayak berubah. Kayak bukan hutan yang sama lagi. HP kami bertiga nggak ada sinyal. Jam tangan Reza berhenti di jam 1:33 menit. Padahal, baru tadi aku lihat masih jam 8 lewat. Itu pertama kalinya. Aku ngerasa ada yang salah banget. Kami semua langsung berhenti. Dari arah depan, samar-samar kedengeran suara gamelan Jawa. Pelan, tapi jelas banget. Suara kendang, gong, sama sinden. Yang suaranya lirih, kayak nyanyi dari balik kabut. "Woi, itu suara apa?" Reza bisik pelan. Kami saling lihat, dan entah kenapa, bukannya mundur, malah terus maju. Beberapa langkah ke depan, kabut mulai menipis, dan di baliknya, kami lihat sesuatu yang gak akan pernah kami lupain. Sebuah desa tua, rumah-rumah kayu berjejer rapat, ada lampu minyak yang masih nyala. Di tiap serambi, ada bel-bel bambu, ada sumur tua di tengah halaman. Tapi, nggak ada satupun orang. Semuanya sepi, cuma suara gamelan yang masih kedengeran samar. Entah dari mana asalnya. Kami jalan pelan ke tengah desa. Udara makin dingin. Aku lihat di satu rumah, pintunya kebuka sedikit. Kayak ada bayangan orang lewat di dalam. Tapi, pas aku dekati, kosong. Cuma tikar, kendi, sama piring pecah di lantai. Udah lama banget nggak ditinggali. Tapi lampu minyaknya tetap nyala. Aneh banget. Tiba-tiba, dari ujung jalan desa, aku lihat sosok nenek-nenek jalan pelan. Punggungnya bongkok, bajunya lusuh, rambutnya panjang sampai pinggang. Dia jalan menyeret kaki, dan berhenti tepat di bawah tiang lampu minyak. Aku nyaris manggil. Tapi Dito langsung narik lenganku. "Jangan," katanya pelan. Kami semua diam. Nenek itu berdiri membelakangi kami. Gak gerak sama sekali. Tapi setelah beberapa detik, dia mulai nyanyi pelan. Pakai suara yang bukan kayak manusia. Nada-nadanya gak beraturan, kayak gamelan rusak. Dan waktu dia mulai balik badan, mukanya hitam legam. Matanya putih semua. Mulutnya sobek sampai pipi. Aku gak sempet ngomong apa-apa. Kami langsung lari. Kami lari ke arah jalan masuk. Tapi anehnya, jalan itu udah nggak ada, kayak ketutup kabut tebal. Setiap kali kami muter balik, selalu ketemu lagi di tengah desa, kayak muter di tempat yang sama. Dari salah satu rumah, tiba-tiba muncul suara tangisan anak kecil. Pelan banget di awal, tapi makin lama makin keras. Dito nyamperin sumber suaranya, tapi pas dia ngintip lewat jendela, cuma ada boneka jerami yang duduk di kursi, matanya digambar pakai arang, dan boneka itu bergerak. Kepalanya muter pelan ke arah Dito. Dito langsung jatuh, mundur dan teriak. Tapi sebelum kami sempat bantu, dari belakang rumah muncul sosok tinggi banget. Badannya kurus, kulitnya pucat kayak kain basah, dan matanya kosong. Dia jalan pelan,
sambil bawa kendi besar. Dan dari dalam kendi itu, keluar darah menetes ke tanah. Kami semua kabur sekuat tenaga. Kami sembunyi di balik rumah paling besar di desa itu. Dari celah dinding, aku ngintip sosok-sosok aneh. Mulai keluar satu persatu. Ada yang merangkak, ada yang berdiri di atap rumah, ada yang jalan sambil tertawa kecil. Dan semuanya gak punya bayangan. Reza mulai baca doa pelan. Tapi saat dia mulai komat kamit, tiba-tiba dari arah belakang kami kedengeran suara nafas berat. Pas kami balik, ada wajah perempuan nempel di dinding. Beneran nempel di kayu. Tapi matanya gerak, ngikutin kami satu-satu. Mulutnya mangap pelan. Dan suara gamelan kembali terdengar keras banget. Tiba-tiba semua lampu minyak di desa itu mati bersamaan. Gelap total. Dan di kegelapan itu, ada suara langkah kaki, banyak banget. Kayak orang-orang jalan mengelilingi kami. Pelan, makin cepat, makin dekat. Reza teriak, "Tutup mata! Jangan lihat apapun." Kami semua jongkok sambil nutup telinga. Suara langkah itu berhenti, sunyi lagi. Dan waktu aku buka mata, kami udah nggak di sana. Kami sadar udah duduk di pinggir jalan aspal, di depan warung kosong. Langit udah mulai terang. Kabut hilang, HP kami ada sinyal lagi. Tapi waktu aku buka Maps, titik biru kami masih di tempat yang sama. Tulisannya cuma, area tidak dikenali. Kami bertiga diem lama. Nggak ada yang ngomong apa-apa sampai sore. Tapi waktu kami coba balik ke jalan setapak itu sore harinya, jalan itu udah nggak ada sama sekali. Yang tersisa cuma pohon-pohon besar dan papan kayu setengah lapuk yang bertuliskan, "Desa Rahayu, jangan masuk setelah matahari turun." Dan malamnya, aku dapat pesan di HP dari nomor gak dikenal. Cuma satu kalimat, "Kalian lupa pamit waktu keluar dari desa kami."